Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayurfa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Itu pulau baca itu di Bukhari, di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet kasus pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuolak balik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mereka dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilema anak baik. Dia tetap zina tapi dilema anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muka-muka tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergoda porno. Paham? Lu boten ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar dia ke penonton baik. Kamu nonton kok ngarep kan bayar terus tengok penonton itu baik. Wadah dulu ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di cara-cara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya isinya dari pidato. Gus ini apa jinak ragil pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede. Nanti nuntut ngomong aku loh. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngurukkan aku lho jawabanku. Gak usah aku sekali terang satu aku rarok ya, tapi tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Tidak gini terus kewatenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko, ya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wah itu. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran kowe tak kayak itu. Lah kayak modal longor. Itu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kan. Ya gue pegawai PNS ada gerulan gaji, paham ya? Gue ada sih. Lah itu lah. Wongnya rokan ke secara teori santri yo. Buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi aku pembeli yang baik. Tidak contoh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditoto soleh berdiri di musola di masjid tapi tidak belajar. Nah ada sih melayani kan. Pembeli yang tidak uang kan saya protes uang itu gua masuk uang soleh jadi kalau semua soleh mantau lo semua rapati soleh ini no maksudnya rapati soleh perkara aurat itu perkara PNS itu perkara nopo aurat itu orang salah paham masih protes PNS jadi gua kode terus masjid. Pengurus masjid, dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi, nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere kak, gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang
10 juta. Yang tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gede. Nak ngomong cek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau orang terkenal ngalim, itu orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muluter. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawo gak enak. Kalau Gus Pak nak diundang dia teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar teko. Tapi nak bayar dia ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur dia teko nak ora apa-apa. Pokoknya nasi demi anak bujuk ini rata kau malah apik, ini ajaranku. Kamu sangke kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi uangnya tetap segan, tetap teko. Tapi tak umum, saya tidak tersinggung. Andikan sampean tak. Nah ini juga terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak-bapak 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya. Nasing idiotnya bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula disuwun kula termasuk kiai menterakhir kiai gede, camat-camat lagi do sewentu. Gus kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh jatah. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Muga ora melarat itu tak pisau ya, melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak ini wong sugih kalau tidak bisa ilang ini terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong marah tuh ora oleh. Nah goblok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Oke kok misoi napa? Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Memang dia mesti gak terima deh, nabo. Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya satu rupiah ratulat kopiah, kok abadi apa? Dia kartu kiai ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu abadi kopiah gak pernah mergawe, ngurusin dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting ini Bu. Pembayarannya nopo. Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya ada bagus, perilakunya. Lu mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat ruhin wa amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku ambilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alim tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya model kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata kuwi kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Mendingan nak delok SPC nopo menteri nopo-nopo sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono darani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini sih orang nongkrong, gue semua tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang kalau yang alim gak wajib sungkan dong. Bodoh apa? Ngalim deh. Saya tak kok. Jenengan nggak bisa tak kok. Salah ya jenengan nggak bisa tak kok. Jangan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau karena memang kulo sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, ono wis digaji, gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nang ngamal darane ngamale iki. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gak. Tapi ora ono iki. Wah, wong buka dhewe tak mlebu mobil. Tarusak yo gagakno. Wong bupati rusak sing gagakno. Tanduk harus dikawal. Kayaknya mobil lalu satu mutar cerita dari protes gimana be kenyataan ini nopo. Terus target ini cerita. Kenapa tadi jenazah? Jenazah cuma foto. Karena latar belakang saya kan kayak goran. Saya sudah pernah punya perasaan untuk dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya orang nerang non aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan diraitis loh. Lho boten iki kana tak bener sampean mangkel dadi kiai bener. Ana kira dadi kiai urip nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau itu saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula di sisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok keluarga ini kepengen ngobrol ngoten. Tapi kalah memang tunggu. Kalah. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wedel, kadang mengekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri? Lalu aku ngakoni kono kudu ngakoni hasil, orang kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani ngoten, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen,
Itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Anda yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top ya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya be Allah Subhanahu wa taala. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya yang menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang rugi digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya amat. Amilus solihat sama ya'mal mithqalan dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan belum ngurungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti Benono kiai sing ra dosen. Jadi sebagai mulang, mau prospek ora, mau sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo? Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah kan mati rasaan non aja dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini marah. Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Sama nih ilmu ini kalau kasih akeh, tapi nak dunia ini wakil ini pirang-pirang. Ya kue dia pidato pang-pang, bahwa dia pantangannya pidato ini kawasan tuh, ini pantangan tuh nanti bukan sedang. Lupa gue di sana sebagai tak di sana apa wah orang situ. Pengkualat. Justru jadi wilayah mengalim nopo. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa gelem ngaji sing biasa kok gue dididik nopo ngaji sing bermewah nopo oh kan kualat nopo. Jadi ini penting kalau terangkan termasuk yurfaul ilmu itu nanti kalau per individu termasuk mahasiswa termasuk santri yang biasa lihat TV kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi konggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman ya karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tak ceritanya saya pernah cerita di sini. Ono wong maju di suge ra karuan, wis suge ro, dia anak wali. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bocah ayu ngene kok tak ono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, itu ditotok dia. Tok. Semua tuh udah nih, mau nongol ganggu bulan madu kan mantul, mau nopo? Kulo diku gak situ, balik mana? Ngobrol, terus apa? Lampu cilik loh, cender apa? Cender sama gue ikan ya. Cender cara bahasa Rembang loh. Apa lihat itu? Oh, cender kalau cender. Tapi mirip. Nah salah ucap repot. Boleh orang nyerempet keteringan kelapatan cender. Mungkin rawani bakat tak sendiri pasti kena. Boleh netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu dia diparani nganti doma. Ternyata dia itu seorang janda sing anak itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita.
Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kan dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok, dipikul dia seorang raja, diterok. Padahal dia hati lebih raga gudin. Buatan ini cerita iman, biar sampai biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia mimpi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Gontowas. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Fulan, wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan, mergo ngrabi anake. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa takokno rapote elek kabeh. Iku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan, saya tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Terus Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi itu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Wah iman, jelas denglone anak ini langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku personal. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte juga priayi. Malah gue santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digongrang-ngeranggang munggah. Ya mau bergerak priayi, soalnya kan bergerak apa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lalu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Rufin semua? Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa, paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita berkali-kali menyelamatkan nyawa, tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih buat isi juga keseringan. Bener cocokan kalau bagi ini cocokan antara orang alim. Lu bukan nanti yang namun kalau bagi mau cara tak cerita ya mangkel tapi kan ada sebut ini. Tapi dia ini tetap ngakau nih. Mati emang kejunan ngalim macam nanti nih jadi apa? Obat ini subuh kan hati apa? Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat. Kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sing di langit di bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulai kira wali aku berterus santai no wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulai tobat, penting ngaji tobat. Apa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing agak akhir karena ya pokoknya begitu kan.
Saya itu bukan ingin apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama nopo hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng kembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak berbodon susu. Terus aku bagus banget, persoalan di malah tabah itu, so lebih haram loh. Negeri mulai negeri ngaji, pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman diolah oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa salaman diolah oleh? Lah anak betul bertenang. Kalau tuan mumpung ketika nomor itu jangan mau. Dari mumpung ketika nomor itu jangan mau. Oh santri elak, elak lapis meninggalkan salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikatrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu gue jangan jaluk syafaat tok, tapi kue dewe ora tahu sujud. Nah, gue ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Gue ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan nggih sudah jauh-jauh datang di makhluk ora permatur wong ya ada kula itu paham ya. Jadi kadang wonten kadang kula sedikit panik cuma jenengan waktu itu di gunung itu ben aku temeran matur nuwun ada aku ngembang tetep ada nopo ya sudah sama ora ada gede tetep ada kula tetep nopo sangkem nek elek gunung itu lek atu rembang paham ya nopo jadi tetep menang kula cara ganjaran tekan aku nah sentek ambek cara dihitung ora bandingan paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya itu ngapik. Itu apa? Kalau baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wahyu faul ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi luar biasa? Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku gawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya jempal kalau rugen, hati wong melarat kan apa jempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah ada yang ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi orang golek nopo. Ternyata anak itu duit dorong tinggi untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanannya roti, Pak. Orang Arab lain melaratlah pakanannya apa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya 3 daging. Ini gitu kok roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan dia kayak dene kiai, mesti sholatnya cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto neng ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul neng pasar mulai ya gitu aja. Takutnya ke pengeran. Nah karena apa? Dia krono aku. Apa tak krono apa? Dia krono. Paham mungkin. Jadi kayak sekeliwat. Ibu misalnya tuh. Jadi jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya juga. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Orang no hati sih. Wong boyong demi pondok atau hati. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup. Dan beliau masih membutuhkan saya. Makanya saya sering cerita ke supir saya. Nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Bapak Kangkang kalau
ibu mau derek kemana ada usah pamit saya. Saya kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai mukmin bodoh kita kan belok TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya juga masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal usul penyakit air karena seksualitas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang tuh rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Mau maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Kalau siru sama orang mukmin itu anta buddha woha ka anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa indahu yaroka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara ilang sampean itu mangkel. Semua kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim sak bubar to sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cuman gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu muat bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, terus soalnya tutup. Kalau sampean ngaku kok istilah talim nomor tutup. Mau ini penting kalau atur-atur. Jadi kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Pulau nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak di klub jadi ulama. Tapi yang di klub jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris ta'aliman itu bahkan nggak merasakan sekolah nopo. Tapi masyarakat enak saja, harus ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen baru atau apa ujian di hubungannya. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya kuatnya ulama, ya etikanya begitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Kayak tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kata saya, memang yang tidak ulama, tuan sama. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wakil pinjam mobil, saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya, kalau kesini yang ya biasa nyetop kosa, nyetop angkot di jalan. Terus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu, ulama udah didik kayak kue. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue, akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang, jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar, nah aku rasa guyon. Guyon dia semua tak tirakat. Saya tuh mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno-kuno. Lu mau tenang gue? Semuanya sesuatu kuno lu, aku kepengen jadi wakil bupati, sampai kepengen jadi bupati, kepengen apa bisa bilang? Kadang kita omongin, nah, saya mabu itu kita omongin. Saya lepas, Pak kalau tirakat ini, aku pengen jadi mana, aku malah bukan juga sampai nopo. Jadi, buat nonton ke maksudnya jinan akhirat, akhirat kalau untungnya pengen, tapi itu tolong aku ini kok. Tetap kan. Ini uang tadi wonten tiang daftar tentara gitu tuan kulo. Wong bupati tuan kulo mat eno. Apa rak mangkel iki yo sopan. Artinya dene yakin dengan kiai mati dari sini kan sopan. Tapi sisi dipilih kan enggak. Aku yang kiai jujur tak omong. Kulo senengane bingung kulo bingung terus.
Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurian. Ora ndongakno jare tamu kon mulya enggak bingung. Tuh tujuh sepuluh, mereka berene itu bingung aku tak mau wis punten ayo capek kayak ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya dunia ku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu wis aku ra njaluk urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun tidak mungkin aku swargane beroke nawar ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh. Paling enggak beda kelas kan iso seru lah. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi kayak contoh kula nu. Wes aku ngandel kula terus kuman oleh teman-teman. Jadi anak swarga guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, soleh biasa wae mengke pancen dek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga ora kanjeng Nabi ora kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas apa? Lalu kira tawar aku kan. Dadi kowe ora ngene-ngene iki. Angko nak kangen ya tuan, tapi hariku bunga-bunga nih keluarga ini. Ning teras-teras tak pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ngomong cerdas jadi. Mbok aku cukuman oleh teman-teman. Mari swargane para nabi para wali ku gak enak dari mergo napa? Sungkan tangan-tangan yo masuk akal. Wah iya. Kataran teman-teman yo enak, oleh teman-teman yo berat napa?